God. Oh my God. Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Finally, topik yang udah banyak banget teman-teman request, rekaman 911 part 4, konten yang damage-nya paling berasa, yang level merindingnya jauh di atas hantu-hantuan dan video penampakan, ya nggak? Karena di video sebelumnya aku udah jelaskan secara detail tentang sistem kerja 911 dan tugas masing-masing polisinya. Aku harap mulai dari video ini ke depannya nggak ada lagi teman-teman yang bilang kenapa polisi banyak nanya, kenapa polisi cuma nanya, nggak langsung turun ke lapangan. Aku harap nggak ada lagi, karena harusnya teman-teman yang udah nonton video sebelumnya udah tahu lah sistem kerja 911 seperti apa. Oke? Dan hari ini guys, kita akan kembali membahas, mendengar rekaman telepon 911 asli dari orang-orang yang meminta bantuan kepada polisi karena dirinya sedang dalam bahaya dan mungkin bisa mengancam nyawa. Dan seperti yang kita semua tahu, mendengar rekaman 911 ini bisa bikin kita merinding. And now, before we do the exercise, the mirror mode, let's look at. Pada 28 Agustus tahun 2009, seorang petugas patroli California Highway yang bernama Mark Saylor sedang mengendarai mobil loaner Lexus ES350 setelah mobil itu baru aja siap diservis. Nah, di dalam mobil yang dikendarai oleh si Mark ini ada istrinya, Cleve Lastrella Saylor, yang berusia 43 tahun, kemudian adiknya Chris Lastrella yang berusia 38 tahun, dan anak perempuannya yang bernama Mahala berusia 13 tahun. Nah, waktu Mark lagi mengendarai mobil Lexusnya di Northbound 125, pedal gasnya tersangkut dan remnya blong. Karena kondisi yang sangat-sangat mengancam nyawa ini, Mark menelpon 911 untuk meminta bantuan, tapi terlambat. Kita dengar dulu rekamannya. 911 emergency, what are you reporting? Yeah, we're in a Lexus. I'm sorry, your cell phone's cutting out. We're going north 125, Mm-hmm. and our accelerator's stuck. I'm sorry? Our accelerator's stuck. We're on 125 and we're in Lake. Okay, northbound 125, where are you passing? We are passing, where are we passing? We're going 120, Mission Gorge. We're in trouble. We can't, there's no brakes. Okay. Gorge, end freeway, half mile. Okay, and you don't have the ability to, like, turn the vehicle off or anything? We're approaching an intersection. Udah We're dekat approaching an simpang. intersection. Okay. We're approaching intersection. Hold on. Pray. Okay. Oh, shoot. Oh. Okay. Hello? Saksi mata mengatakan pada saat kejadian itu mereka melihat mobil ini berbelok ke kiri, tapi dengan kecepatan tinggi pastinya mobil ini langsung terbalik, terjun ke jurang setinggi 100 kaki, dan mobil pun hancur lebur. Karena insiden yang menewaskan 4 orang ini, pihak Toyota memberikan uang sebesar $10 juta pada pihak keluarga Mark Saylor dan istrinya. Oke, untuk teman-teman yang udah pernah mungkin merasakan gimana rem blong, entah itu motor atau mobil, itu sumpah serem banget. Dan di rekaman ini kita semua dan si operator 911 pun bisa mendengar bahwa orang yang menelpon meminta bantuan kepada dirinya tewas ketika berbicara dengan dirinya. Pada 9 Juni tahun 2010, seorang pria berusia 20 tahun yang bernama John Maynard sedang bekerja shift malam di pabrik daur ulang di Orlando, Florida. Nah, pada saat bekerja sendirian, John mengalami cedera karena kaki kanannya tersangkut di baling-baling penghancur sampah dan kakinya tersangkut sebatas mata kaki. Jadi coba kalian bayangkan aja mesin daur ulang sampah itu pastinya menghancurkan kan, memotong-motong kan, dan pastinya baling-balingnya tajam kan, dan kakinya tersangkut di sana. Nah, pada saat itu mesinnya sempat berhenti kayak tertahan gitu. Nah, pada saat itu John mendapatkan kesempatan yang sangat-sangat penting untuk menyelamatkan kakinya, tapi entah kenapa tiba-tiba baling-balingnya tiba-tiba berputar kembali, menyala dan menggiling kaki kanan John sampai hancur sebatas lutut bawah. Nah, di sini kita akan mendengarkan rekaman telepon dari John yang sangat-sangat miris karena di satu sisi dia nggak ingin mati, tapi di sisi lain dia pasrah untuk menanti kematiannya sendiri. Kita dengar rekamannya. Hello, this fire department. What's the address of the emergency, sir? We're trying to find it. Spell that company again.
My leg, I ended up getting amputated by a baler. I'm sorry, sir. I didn't hear you. What was it? My leg has been amputated by a baler. Sir? On a baler. And where are you located at, sir? Murphy Stone, 7th Avenue and Recycle Boulevard. 7th Avenue and Recycle? Yes, sir. Are you there by yourself, sir? No, sir, I'm not, but no one's hearing me. And I'm really losing blood, sir. I'm gonna die. All right, sir. Aku akan You're mati. at Recycle Center Drive? Yes, sir. Okay. And what 7th Avenue. And what business are you at, sir? Murphy Stone? Moffitt Stone? Murphy, S-M-U-R-F-I-T. Murphy? Yes, sir. Okay. And do you have anything there you can control the bleeding with, sir? Sir, I have nothing, sir. Okay. What's the phone number you're calling from, sir? My cell phone, 407. Okay. Is your leg, are you or your leg still stuck in the machine, sir? I am out. My leg is down in there. It was at my ankle, sir. Okay. Is it above the knee, below the knee? Below the knee. It was at my ankle, sir. Okay. And how old are you, sir? I'm 20, sir. 20. Yeah. We're Is coming there to people on the way? Yeah, they're on the way, sir, but do you have anything at all you can use to control the bleeding, even if you have to take your shirt off? I have my jeans wrapped up around it, sir. Okay. You don't have it tied as a tourniquet. You just have, you're holding pressure to it, right? Right. Okay. We're coming as fast as we can. I'm going to stay on the phone with you, sir. Sir, I think I'm going to pass out. Okay. Could you please That's do me fine. a favor? If I give you a phone number, can you call my mother? What is that number, sir? 407? Sorry, I'm sorry. That's my cell phone. Can you please Okay. tell her I said I love her? I'm not going to die on her, but I love her anyways. Can you please tell her that? Yeah, we're coming, sir. You're not, and everything's going to be alright. Everything's going to be okay, okay? We're around all 20. Yeah, that's who you're also around. Yes. Okay, we're coming as fast as we can. I want you to control the bleeding, sir, with your one hand, okay? Yes, sir. I'm controlling it, sir. Okay. Sir, how much blood do I have to lose before I die? I don't know, sir, but that's fine. Just hold that shirt. Just continue to hold that shirt on there. Pertanyaannya udah pasrah banget. Sir, I'm gonna die. No, you're not, sir. My mother is gonna... I'm not gonna die from this. My mother is gonna kill me. Okay, we're coming, sir. We're coming. Please don't let me die. You're not gonna die, sir. How are you doing with your with the control and the bleeding? It's pretty much stopped, but I don't know how much longer I can keep my hands Okay. up, sir. Well, that's fine. I understand because you're probably feeling faint, right? Yes, sir. John, stay with me. I'm such a Z right now, too. Udah kritis kayaknya. guys. I'm sorry. What's that, John? I'm here, John. Stay with me. Sir? Yes, sir. You're my hero. John, You're my they're hero. coming. That's fine. You're my fucking hero, dude. Right. Do you hear somebody? Do you hear somebody there now, John? I hear somebody in the background. That's my coworker, Richie. Oh, ada temannya. Okay. He's He my just best find- friend. Okay, so Yeah. he just found you. Dia baru ditemukan John. sama temannya. Yeah. Your coworker just found you, right? Yeah, he just found me. Okay. Is he still there with you? No, he went to get the police. Okay. Okay, sir. Yes, that's I love- fine. I love everybody. Okay, they're coming. Setelah ditemukan dan langsung melakukan perawatan medis, John berhasil selamat, dan pada saat itu John mengatakan lebih dari 16 menit dia harus bertahan untuk menunggu kedatangan polisi. Dan memang untuk sebuah kondisi yang darurat dan butuh bantuan cepat, 16 menit itu termasuk waktu yang sangat-sangat lama. Kalau kalian nonton full rekaman dari video ini, aku yakin kalian mungkin akan kesel karena memang di sini operator 911-nya kurang cepat tanggap. Jadi hal yang wajar ketika operator 911 banyak nanya untuk mengetahui informasi si penelpon. Tapi lain cerita kalau misalnya operatornya nanya hal yang sama berulang kali. Itu juga wajar bikin kesel untuk kita yang dengar. Tapi untungnya John berhasil selamat meskipun dia harus kehilangan kaki kanannya. Setelah beberapa bulan dirawat, John keluar dari rumah sakit dan dia diberikan sebuah kaki palsu dan bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Next adalah satu kejadian yang aku pribadi sangat-sangat merinding.
Pada 10 Juli tahun 2014 di malam hari, keluarga Bud pergi liburan dari rumahnya Uniontown di Ohio, Amerika, menuju ke Somerset, New Jersey menggunakan mobil pribadi. Dan dalam mobil ini ada 3 anggota keluarga, yaitu anak gadisnya yang bernama Kylie Bud, yang berusia 19 tahun, di mana dia sedang menyetir. Di bangku depan, ibunya, Sharon Bud, seorang guru di Uniontown, dan ayahnya Randy Bud, seorang wakil presiden di sekolah kedokteran Radius di Canton, duduk di kursi belakang. Jadi anaknya nyetir, ibunya di bangku depan, bapaknya di belakang. Nah, kenapa sih Kylie anaknya ini yang menyetir? Karena dia gantian dengan ayahnya Randy, karena ayahnya udah lelah seharian bawa mobil juga. Jadi mereka ganti shift gitu. Sedangkan ibunya sedang menelpon anak laki-lakinya, Luke, yang sedang berada di Afghanistan karena bekerja sebagai keamanan nasional. Jadi kalau dari background-nya bisa disimpulkan keluarga Bud ini orang-orang hebat lah gitu. Tapi malangnya di tengah jalan, mereka bertemu dengan 4 anak nakal, anak berandalan kota gitu, yang suka bikin masalah di daerah itu. Di mana 4 anak ini suka menghancurkan kotak surat warga dengan tongkat baseball, melempar mobil yang sedang terparkir menggunakan batu-batu sebesar genggaman, memecahkan kaca jendela rumah, mencuri stik dan makanan-makanan di supermarket. Pokoknya anak-anak bandel parah yang meresahkan warga gitulah. Tapi entah kenapa nggak ada polisi yang nangkap. Nah, pada malam itu di tengah jalan mereka melihat mobil keluarga Bud ini dan mulai merusuh. Nah, si ibu Sharon yang melihat 4 anak udah menghadang mobil mereka ini langsung menangis ketakutan. Si Kylie yang lagi nyetir ini panik. Dan pada saat itu Randy langsung menyuruh Kylie untuk cepat-cepat tancap gas. Dan pada saat panik itu Randy melihat 4 anak berandal ini melemparkan batu besar ke kaca jendela depan mobilnya. Kaca jendela depan. Melemparkan batu sebesar genggaman ke kaca depan mobilnya. Seketika membuat kaca mobilnya langsung hancur. Dan tanpa mereka sadari telah membuat Sharon terluka. Dan inilah rekaman 911 dari Randy ketika dia minta tolong untuk menyelamatkan istrinya. Aku belum mulai aja udah merinding, guys. Oh my God, something came right through the windshield. Hi, I'm on the highway, Route 80. Something just came through my windshield and it hit my wife and I think it went right through her head. Oh my God. Can you please get an ambulance somewhere? Can you track this phone? Where on Interstate 80 are you? Oh my God. What? Are you going east or westbound? We're going west. You're going westbound? I'm sorry, what are you driving, sir? Pardon? What are you driving? What'd you say, sir? What kind of vehicle are you driving? Oh, we are in we're in a Rogue, a Nissan Rogue. Pulled off on the left-hand side. This is bad. Okay, what color is your vehicle? Something came right through the windshield, sir. I understand. What color is your vehicle? And you know what, sir? I cannot hear you. What color is your vehicle? It's black. Okay, do you have the 4-ways on? Hold on here. Hold on. Aduh, suara istri yang nangis. Hold on. Hold on here. Yes, I do now. Okay. There's a rock that came in. She is grasping for her life. Okay, what is your name, sir? My name's Randy Bud. The phone number you're calling Oh my God, half her brain's gone. Oh my God. Oh my God. Is there anybody else in the car with you? Yes, my daughter was driving. All of a sudden there's an explosion. A rock went right through the windshield and hit her right in the head. Okay, how old's your wife, sir? Pardon? My wife is 53. 53. Okay. All right, sir. We're going to send some help up there to you, okay? In the meantime, try not to move your wife. Don't touch anything, and we're going to get some help for you. Yeah, okay. We won't touch anything. Don't touch anything, Mom. So you have us located? Yeah, I know where you're at. Okay. Okay? Okay, thank you. You're welcome. Sharon setengah kepalanya hancur karena kena batu yang dilempar oleh anak-anak. Saat polisi dan ambulans datang, Sharon langsung dilarikan
ke Geisinger Medical Center yang ada dekat daerah itu untuk dioperasi, di mana kepala Sharon di bagian kanannya setengahnya udah hancur dan harus dihilangkan karena nggak bisa diperbaiki lagi. Oh, Sharon. Batu seberat 2 kg yang menghancurkan setengah wajah Sharon membuat dia buta permanen di mata kanan dan mata kirinya juga tidak bisa melihat dengan baik. Karena kejadian naas ini, Randy mengirimkan surat kepada pemerintah untuk mengatasi kasus ini agar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Tapi sayangnya 2,5 jam setelah surat ini dikirimkan, Randy Burt menembak kepalanya sendiri dengan shotgun karena tak kuat harus hidup dengan kondisi istrinya yang seperti itu. Aku bahkan pengen nangis ngelihat kehidupan Randy dan keluarganya yang hancur sehancur-hancurnya karena ulah 4 anak berandal gak. Parah. Kasihan Randy. Dan ini kisah yang terakhir yang gak kalah serem. Seorang wanita berusia 26 tahun yang bernama Michelle Wilkins yang pada saat itu sedang hamil 7 bulan, jadi hamil besar. Pada hari itu dia bertemu dengan seorang wanita penjual pakaian keliling, jadi dia bawa pakaian pakai tas gede terus datang ke pintu gitu, yang bernama Daniel Land. Yang kebetulan pakaian yang ia jual adalah pakaian bayi. Karena itulah Michelle tertarik untuk mengajaknya masuk ke rumah si Michelle. Nah, di dalam rumah Michelle mereka ngobrol-ngobrol, bisa bincang sambil lihat-lihat baju bayi. Dan pada saat itu Daniel kayaknya bercerita enak banget, akrab banget dengan si Michelle-nya. Dan karena nggak ada kecurigaan juga dari Daniel-nya, dia nggak terlihat seperti orang jahat. Karena itulah Michelle percaya dengan si Daniel. Dan selama percakapan itu, si Daniel ini sepertinya tertarik dengan bayi. Dan segala hal tentang bayi, dia tuh sangat tertarik banget. Dan obrolan pun menjadi lebih enak dengan si Daniel ini. Nah, karena merasa sudah akrab, Daniel ini mengajak si Michelle untuk datang ke rumahnya. Karena Daniel ini memiliki banyak stok pakaian bayi yang lebih bagus yang bisa dipilih oleh Michelle di rumah si Daniel ini. Dan kebetulan rumah Daniel ini nggak terlalu jauh dari rumah si Michelle, sekitar 40 meter gitu. Dan karena memang nggak ada kecurigaan sedikit pun, Michelle pun setuju untuk datang ke rumah si Daniel. Karena katanya pakaian-pakaian bayi yang banyak itu terletak di basement. Michelle masuk ke basement, dia berdiri di depan Daniel, dan pada saat itulah Daniel melancarkan aksi jahatnya. Daniel menarik sweater Michelle dan menjatuhkan tubuh Michelle ke lantai. Pada saat itu, Daniel mengatakan bahwa ada laba-laba di belakang sweater si Michelle. Tapi setelah itu, bukannya dilepaskan, Michelle justru ditindih oleh Daniel dan lehernya kayak dicekik dengan tangan si Daniel gitu. Kemudian Daniel mengambil bantal dan menutup wajah Michelle agar dia tidak bisa bernafas. Nah, pada saat itu pastinya Michelle panik dan mencoba melawan untuk menyelamatkan diri. Tapi karena di tengah kondisi hamil dan si Daniel ini fisiknya lebih kuat daripada Michelle, akhirnya Michelle pun tidak berkutik. Daniel memecahkan botol kaca ke kepala Michelle dan seketika kepala Michelle langsung berlumuran darah. Dan gak cukup sampai di sana, Daniel menusuk leher Michelle dengan pecahan botol kaca di tangannya. Dan saat itu Michelle benar-benar gak berdaya dan gak bergerak sedikit pun. Dan di saat-saat paling menakutkan itu, Michelle di tengah setengah sadarnya, dia merasakan sakit yang sangat parah di perutnya, seakan-akan perutnya dirobek. Dan ternyata Daniel merobek perut Michelle untuk mengambil bayinya. Setelah bayinya dikeluarkan dengan paksa, Daniel langsung meninggalkan Michelle, keluar dari rumah itu, dan meninggalkan Michelle tergeletak berlumuran darah. Mukjizat Tuhan membuat Michelle masih bisa untuk merangkak menuju pintu basement, mencoba untuk keluar. Tapi karena benar-benar nggak berdaya, dia terjatuh. Dan dengan segenap kekuatan yang ia punya, ia mengunci pintu basement, jaga-jaga agar si Daniel nggak kembali. Dan pada saat itu, Michelle menelpon 911 karena ponselnya masih ada di sakunya. Dan inilah rekamannya. 911, address of your emergency. 1620 Green, please. 1620 what? Green, please. I can't understand the street. Green, please. Green place. Green like the color? Yeah. What's the phone number you're calling me from? Okay, tell me what happened. Dia memotongku. Cut me Who cut you? downstairs. I don't know. Okay, hold on. I responded to. Hang on. I cried. Hold on. Please. I'm downstairs. Okay, who cut you? This girl I responded to was trying to look at. What did she cut you with?
I'm pregnant. She got me in my stomach. Okay. I'm afraid. She cut you in your stomach? I'm pregnant. Okay. Please don't just... What is the suspect's name? I don't remember. What's your name? Hang on, okay? I'm gonna just. She is. I'm bleeding out. I know you need to stay on the phone with me, okay? I'm getting everybody to you, okay? And then my sister, I'm bleeding out. I know, you stay with me, okay? I got everybody coming to help you. You stay on the phone. Don't hang up. 2102, 2121 to 1620 Green Place, 1620 Green Place for a stabbing. That page, Lincoln 13, 1443. I can't understand. What is your name, okay? You're going to stay on the phone. I need you to get, can you grab a towel or anything you can get in your hands and put it on your wound and press? How far along are you? 7 months. 7 months? Okay. Are you alone in the house? I don't know. You stay with me. Don't go to sleep. You stay with me. You're downstairs in the basement? And are you alone? Yeah. Okay. I locked the door. Dia mengunci pintunya. Thank you. Michelle, don't you go to sleep, okay? You stay on the phone with me. Can you tell me, did she have any other weapons besides a knife? She broke the glass. She broke the glass? Kaca. Did she stab you with the broken glass also? Yeah. Okay. I was trying to hurt her and Michelle, you need to think real hard and tell me who it is that did this. Tell me the person's name. Think real hard, okay? Don't go to sleep. Stay with me. Tell me who it is. I don't know. You don't know? Have you? Did she break into the house? Does she live there? No, it's her house. It's her house. Okay. It was sad. So you're a renter there, and she's the owner of the house? No. I responded to her because it was sad. Okay. Everybody's headed your way, okay? Can you spell your last name for me? No. What? Do you have a towel on that? Girl, how long? Dalam They're on their way, okay? I need you to take a towel and put it on your wound. How many wounds do you have? No. She just said, oh, More than one? oh yeah. Okay. Help. Everybody's on their way, okay? Was anyone else in the house when this happened? No? Just you and her? Were you having a fight? I was leaving. You were just trying to leave? You stay on the phone with me, okay? Don't go to sleep. We got everybody in the way. They're trying to find you I now. heard the doorbell ring. Is that them? Okay. Are they ringing the doorbell? She cannot get to it. Help. Okay, you hang with me. Don't hang up. Are they in the house yet? She's downstairs. Yeah, they're here. Okay, I'll let you go. Karena kejadian ini, polisi langsung mencari Daniel Lane dan langsung ditemukan di hari itu. Tapi saat diinterogasi, Lane, seorang ibu yang udah mempunyai 2 anak remaja, mengatakan bahwa pada saat itu Michelle mencoba menyakiti dirinya dan dia melukai Michelle untuk melindungi dirinya. Gila. Dan katanya dia mengambil bayi Michelle itu karena dia ingin melindungi bayinya karena Michelle tidak layak menjadi seorang ibu. Lane ini ternyata seorang perawat, mantan perawat di sebuah rumah sakit. Dan ibu dari Lane yang bernama Carol mengatakan bahwa beberapa tahun sebelumnya Daniel pernah kehilangan buah hatinya sendiri, seorang anak laki-laki yang tenggelam. Dan karena itulah Daniel depresi dan pengen banget punya anak lagi, tapi dia nggak bisa.
Dan ternyata Daniel Lane ini juga memiliki beberapa catatan kriminal seperti pembunuhan, pencurian janin, seperti yang dilakukan pada Michelle. Jadi Michelle ini bukanlah korban pertama, jadi beberapa korban juga udah ada. Dan atas perbuatannya, Daniel Lane dihukum penjara selama 100 tahun. Berarti bisa dikatakan itu adalah hukuman seumur hidup. So guys, itulah beberapa kasus-kasus asli yang bisa kita dengar dari rekaman 911 ini. Dan dari kasus Michelle tadi, kita bisa belajar untuk tidak terlalu percaya pada orang baru yang kita temui. Hanya dari cerita atau dari ekspresi wajahnya, jangan mudah percaya. Karena memang manusia punya banyak akal untuk melukai seseorang atau untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Dan nggak bisa kita bantahkan lagi bahwa penyakit jiwa, penyakit mental pada manusia di zaman ini udah banyak guys. Jadi hati-hati, stay safe, jaga diri, hati-hati. Khususnya untuk teman-teman perempuan, jaga diri kalian baik-baik. Jangan mudah percaya sama orang lain, jangan mau aja diajak-ajak orang lain yang baru kita kenal. Karena orang yang udah kita kenal lama pun bisa menyakiti kita, apalagi orang yang baru, ya kan? Dan sekarang aku mau tanya pendapat kalian tentang kasus-kasus yang baru juga kita bahas. Coba komen di bawah. Nah, berhubung rekaman 911 ini juga konten yang paling aku sukai, jadi aku bisa menenangkan kalian untuk nggak perlu lagi minta-minta part-part selanjutnya, karena ini udah aku taruh di list teratas untuk aku buat. Tapi karena aku butuh riset juga dan mempersiapkan videonya sampai bisa aku upload, jadi menjelang itu aku kasih kalian konten-konten lain, pembahasan-pembahasan lain yang juga seru-seru dan serem mungkin. Jadi kalian sabar aja, tenang aja, karena kita punya kesukaan yang sama kok. So, itu dulu video kita pada malam hari ini. Semoga kalian puas dengan video kali ini. Dan seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Jangan lupa guys, hati-hati kalau keluar. Baca doa, perhatikan sekeliling, mana orang mencurigakan. Jangan suka lewat di tempat yang sepi, gelap, oke?